Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'du. Bapak, Ibu dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah berjalan terus waktu kita dan insya Allah tetap kita ikuti bersama dengan ibadah saum ke Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 1445 Hijriah ini. Sebentar lagi Lebaran. Lah masih lama, baru sekarang ini kan tanggal 18. Aki Makisi ingin menyampaikan beberapa kajian kita yang berkaitan dengan tugas. Saat ini Aki akan menjelaskan satu persatu tentang pandangan Islam terhadap 8 fungsi keluarga. Fungsi keluarga ini sedang ngetop sekarang ini, menjadi ikon kita. Cuman saja gitu, agak sedikit melempem dan juga belum digali secara dalam. Kita menempatkan ini adalah pada Kampung KB. Pada saat itu Pak Abidin sebagai deputi, Pak Gilar, Aki berbicara sebetulnya di Kampung KB itu adalah akan melaksanakan 8 fungsi menuju kepada keluarga berkualitas. Namun sekarang malah seksi-seksinya diganti lagi dengan seksi-seksi manajemen. Tidak apa-apa, tapi di dalamnya tetap kita menerapkan bagaimana keluarga-keluarga kita supaya tahu 8 fungsi. Yang pertama adalah fungsi agama. Nah, ini agama. Agama itu lurus, agama itu benar, agama itu absolut, agama itu dogmatis. Jadi agama itu sudah segala-galanya, baik itu mulai awal dan akhir. Jadi kita itu berangkat dari agama dan akhir menuju kepada agama, ya. Mudah-mudahan agama ini menjadi bekal kita hidup di dunia dan akhirat. Kita diarahkan yaitu di surat Al-Fatihah, ya, yaitu ayat ke-6 dan ke-7. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah ya Allah kami ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh-Mu ya Allah. Bukan ditunjukkan kepada jalan-jalan yang sesat yang seperti ditunjukkan oleh-Mu kepada orang-orang lain, atau ke jalan-jalan yang durhaka. Itu sebetulnya. Jadi dengan agama ini kita akan berbicara. Agama itu kan jalan. Nah, ilmu itu cahaya. Jadi kalaupun ada jalan, kalau tidak ada ilmu kita akan aprak-aprakan, akan kemana saja. Tapi juga sebaliknya, kalaupun kita punya ilmu, tidak punya agama, nah itu akan menjadi ngacaprak juga. Mungkin ke Ciremis kemana dan lain sebagainya. Itu yang pertama, kenapa kita melaksanakan fungsi agama. Agama menurut kosakata bahasa, A itu adalah aturan, Ga itu garapan, Ma itu manusia. Kalau orang Sunda bilang aturan garapan manusia, begitu. Kalau Indonesianya adalah aturan garapan manusia, aturan-aturannya di situ. Kaidah-kaidahnya di situ, ya, hukum-hukumnya di situ. Soal kehidupannya silahkan mau ngaler mau ngidul, tapi berdasar pada ajaran agama itu. Oke, malah Asep Sunandar itu menyebut A itu adalah tidak, agama itu kacau. Dengan agama kita tidak kacau. Ya kan, Aki suka nyebut
ya. Agama datang, maksiat hilang. Agama datang, kadoliman hilang. Agama datang, korupsi hilang. Tapi ternyata agama datang, korupsi datang, maksiat datang, dan kedoliman datang. Ini salah agama atau salah orang yang melaksanakan agama? Tentu saja jawabnya adalah salah orang yang melaksanakan agama. Makanya kan dari itu kita harus melaksanakan fungsi-fungsi agama di dalam keluarga. Itu ya. Jadi kalau kita mau menjelaskan tentang fungsi agama, prakteknya ya jelas. Kalau kita melaksanakan fungsi agama, maka tiap anggota keluarga akan tahu tugas dan fungsinya. Ayah sebagai keluarga berencana, di dalam agama ditunjukkan pemberi nafkah. Ibu adalah pendidik anak. Anak adalah anak yang harus dilindungi oleh ibu dan bapak. Sehingga kita berdoa ya di surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, nah berilah kami kebaikan. Kebaikan di mana? Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan hindarkanlah kami, peliharalah kami dari api neraka. Tidak mau kan semua juga ke sana. Itu kira-kira fungsi-fungsi agama yang harus kita laksanakan. Dengan agama kita bermakna, dengan ilmu kita bermutu. Hidup itu kan begitu. Jadi ilmu jeung agama teh adalah kayak pinang dibelah dua. Kayak pinang. Karena di dalam agama harus ada ilmu, kalau di dalam ilmu harus ada agama. Sehingga Rasul mengatakan baiti janati, rumahku adalah surgaku. Keluargaku itulah yang akan menjadi surga itu apabila di dunianya ini tenang, tentram ya, sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi jangan lupa untuk mencapai itu semua itu harus ada yatafakarun, harus ada berpikir, harus ada anjala sakinah pada hati-hati kita semua. Aduh si Aki euy, aya nama jiga ustad, ai jiga mah jauhkannya. Ya, itulah Aki mengarahkan sekarang tentang bagaimana fungsi agama ini. Tapi ada misalnya di keluarga berkualitas itu agamanya disimpan di terakhir kepada ketuhanan yang Maha Esanya. Tidak apa-apa, kita sejahtera dulu, tapi untuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita sehat untuk bertakwa kepada Tuhan. Kita maju, kita mandiri, kita punya anak ideal, kita bertanggung jawab, kita harmonis. Semuanya adalah mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian dulu aja dari Aki ya. Insya Allah kita sambung lagi. Masih beberapa hari lagi kita sekarang akan coba 8 hari ini. Kita akan berbicara tentang fungsi-fungsi di dalam keluarga. Ingat, fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, fungsi cinta kasih, fungsi lingkungan, dan fungsi apa lagi satu? Pendidikan. Suka pabelit ya itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.